Terus gini Rom, kakak ini pernah diundang ke apa kak? Kartu Google, kantor Google apa? Oh ya, Google Indonesia, Google Jakarta. Indonesia. Itu Ah, ah. ceritanya seperti apa kak? Asik kali. Luas sih sebenarnya. Iya. Heeh. Gimana ceritanya? Jadi karena waktu itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Sobat Kombur Asik, ngobrol inspiratif dan kreatif. Halo Kak Molly. halo, Halo, Kak. halo semua. Hari ini kita kedatangan tamu nih Rom. Ya, Kedatangan tamu dari blogernya Kota Medan. blogger Kota Medan ya. Blogger, terus apa lagi? Konten kreator Konten juga lebih tepatnya ya. kreator Iya. dan fasilitator. Dari program Gapura Digital by Google. Oh gitu Gapura Digital by Google. Iya. Kayak menarik nih Bang. Gapura by Google. Iya. Gapura Digital. ya. Iya. Langsung aja kita tanya nih tentang Gapura Digital. Ya, boleh silakan aja Rom. Kira-kira Gapura Digital tuh tentang apa sih Kak? Apalagi dari Google langsung ya. Iya betul. Jadi program Gapura Digital by Google itu adalah program untuk pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM. Jadi dia kebetulan ada dua program. Jadi satu namanya Gapura Digital, Ya. yang satu lagi namanya Women Will. Women Will. Women Will. Jadi kalau Women Will itu dikhususkan untuk pelaku UMKM wanita. Oh gitu. Jadi Pelaku ibu-ibu. UMKM khusus wanita. Khusus wanita. Jadi untuk ibu-ibu, Ya. kakak-kakak yang jadi pelaku UMKM. Heeh. Tapi kalau Gapura Digital, nah itu tuh kombinasi. Jadi bisa pria, bisa wanita. Kalau kita nggak bisa nih Rom, berarti nggak bisa. Women Will. Artinya juga mendukung kegiatan emansipasi wanita supaya mandiri ya Kak. Iya. Iya betul. Jadi sebetulnya tujuan dari Women Will itu untuk memberdayakan para pelaku UMKM khususnya wanita Iya. untuk mereka tuh bisa lebih melek digital. Oh. Heeh, Terus gini Rom, gitu. kakaknya kan blogger ini. Heeh. Sebenarnya kakak menulis ini udah bawaan dari lahir bisa atau perlu belajar sekian waktu baru bisa blogger nih, jadi penulis di Di sosial media, di blog. Kalau aku kebetulan belajarnya juga dulu otodidak. Oh gitu. Mm-mm. Otodidak semua. Otodidak ya. aja. Jadi memang nggak punya latar belakang misalnya kayak kuliah jurnalistik atau misalnya kerja di media, nggak pernah punya pengalaman itu sama sekali. Tapi sempat sadar nggak kak dulu punya bakat menulis yang baik gitu? Punya sadar nggak? Kalau dulu, kalau diingat-ingat nih ya, waktu zaman masih sekolah, Iya. itu dulu memang pernah ikut lomba-lomba kayak mengarang ya. Kalau zaman sekolah dulu kan dibilang tuh mengarang. Jadi Buat dulu cerpen gitu ya. mengarang dari sekolah ya. Oh, Jadi mengarang kayak dari sekolah. Misalnya gini Rom, ada liburan kan? Kita bahasa Indonesia dikasih tugas mengarang selama liburan. Iya. Seperti kayak. Iya betul. Jadi pernah ikut lomba-lomba gitu di sekolah. Nah cuman itu kan udah lama banget ya, udah dari zaman sekolah masih SD dulu kan, SD SMP. Nah habis itu nggak pernah ada kegiatan nulis-nulis sampailah di 2014 lah, waktu mulai ngeblog pertama kali. Oh gitu. Ini saya sempat baca sih isi dari blog kakak yang tentang nasi goreng ini kak. Oke. Nasi goreng. Tentang nasi goreng nih Rom. Mm-mm. Tentang nasi goreng isinya itu kakak menceritakan pengalaman kakak dulu di Bandung kuliah. Mm-mm. Terus di situ kakak di paragraf berikutnya kakak menceritakan tentang nasi goreng ini sebenarnya makanan terenak kedua menurut menurut versi CNN ya. Iya. Kalau saya nggak salah. Terus kalau saya maaf kalau lompat-lompat, kakak menceritakan tentang asal muasal nasi goreng itu dari negeri Cina waktu iya itu. Cina. Terus katanya itu daur ulang sisa makanan ya. Misalnya nasi yang semalamnya berlebih atau lauknya berlebih itu diolah lagi gitu kan kak. Iya, betul. Tapi sebenarnya saya lihat dari urutan ceritanya itu kalau ada benang merah itu beruntun dan enak untuk dibaca gitu kan. Jadi pertanyaan saya begini, sebenarnya itu kakak nulisnya itu secara one show atau pakai bersambung gitu? Nah, jadi kalau kebiasaanku untuk nulis di blog, biasanya tuh buat kerangka dulu. Oh. Jadi kayak ada outline-nya dulu, jadi nanti pembukaannya tentang apa, kemudian paragraf pengembangnya soal apa, kemudian nanti paragraf penutupnya mau bicara apa. Oh, gitu. Jadi itu yang bakal jadi panduan ya. supaya nanti kita nulisnya itu nggak melebar kemana-mana. Iya. Jadi membiasakan diri untuk nulis itu tetap pakai kerangka. Udah ada kerangkanya ya kan. Jadi nanti waktu kita nulis, waktu ngetik itu tinggal ngembangkan aja. Oh,
gitu. Tetap ada pembuka, isi dan penutupnya ya. Iya, tetap Pokok dari pikiran situ. tetap udah dibuat ya, Iya. dikembangin ya. Iya, Gitu ya. betul, betul. Makanya saya baca ulangan. Ini Heeh. sebenarnya dari A, B, C oke sih runtutan dan paragraf berikutnya mendukung dari paragraf sebelumnya gitu. Kalau nggak salah saya endingnya itu tentang kakaknya nggak bisa memasak. Jadi akhirnya kakak membeli apa namanya? Nasi goreng Bumbu tadi. instan. Bumbu instan. Bumbu instan. Iya. Oh. Jadi nggak mesti ngulek cabe, jadi langsung aja gitu kan. Karena nggak itu tadi kan. Nggak begitu jago masak nasi goreng. Iya, karena zaman sekarang itu kalau ada yang instan kenapa harus repot gitu ya? Betul. Gimana Robi, ada pertanyaan lagi sama kakak? Terus kalau kakak nulis apa memang karena kejadian pribadi habis itu pengen menulis blogernya atau memang karena ada ngelihat lifestyle nih? Karena kakak ruang lingkupnya lifestyle umum atau lifestyle orang Medan. Kira-kira acuan kakak untuk nulis tuh dari mana? Nah, kalau untuk nulis biasanya aku berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Lebih asik deh kak pengalaman pribadi. Karena benar-benar kita yang apa ya, yang ngerasain kan. Lebih kena kayaknya kalau Pengalaman pribadi itu kan jadi satu cerita yang unik terus orisinil ya, Iya, yang bakal betul, beda betul. sama cerita orang kan. Betul. Jadi kebanyakan cerita yang ada di blog terus aku tulisnya karena memang mengalami sendiri. Pengalaman pribadi. Entah itu makan, entah itu jalan-jalan, atau misalnya lagi nyoba produk, nah itu memang harus dialami dulu sendiri. Iya betul. Kayak gitu. Jadi memang karyanya karya orisinil ya kak. Iya, betul. Karena yang orisinil biasa terus bertahan dia Iya, bang. benar. Biasanya kalau plagiat tuh apa ya? Sebentar aja tuh Iya, kan. sebentar aja dia boomingnya. Terus sebentar aja booming, habis itu skillnya kurang kan, jadi redup kan. Tapi kalau orisinil kan benar-benar kejadian pribadi kan kak, emang benar-benar Iya. dipelajari ya. Betul. Terus selanjutnya begini kak, saya ada pertanyaan cepat, quick question dan quick answer. Langsung Oke. kakak jawab, nanti belakangan kakak jawab, jelasin kenapa gitu. Oke. Pertanyaan pertama, membaca atau menulis? Membaca Baca. Sains atau art? art, Yang terakhir, baju atau sepatu? sepatu, Sepatu. Oke, bisa dijelasin. Untuk yang pertama tadi membaca. membaca. Tapi kakak ini penulis gitu. Bisa dijelasin nggak kenapa kok memilih membaca daripada menulis? Karena orang kalau mau nulis dia harus punya hobi membaca. Iya benar sih. Iya. Ya, terus Itu poinnya. iya asik. Jadi nih. poinnya itu. Jadi apapun yang mau kita tulis, kalau ibaratnya isi kepala kita tuh nggak ada Kosong. sumber bacaan, Iya. nggak ada ide, Mm-mm. nggak jadi apa-apa Iya. gitu. Karena Jadi juga membaca ngebuka wawasan yang lebih luas kan Iya. kak. betul. Terus kalau nggak ada isi ini, apa yang mau ditulis, Rom? Iya, nggak ada betul, bahan Nggak ada gitu kan. bahan. Heeh. Itu sebenarnya tadi pertanyaan jebakan, Rom. karena si kakak kan blogger ya kan. Tapi dia tetap menjawab membaca, Rom. Iya. Mungkin memang itu realnya membaca dia lebih ini ya kak, lebih pilih daripada nulis ya. Iya. Alasannya tadi udah Iya, Membaca, pilihannya membaca. Terus tadi menjawab art, kenapa kak? Jadi kenapa harus art? Karena kebetulan juga blogger ini udah jadi profesi. Iya. Jadi otomatis mindset ini harus disetel sedemikian rupa untuk terus berpikir kreatif. Iya betul. Jadi kreatif nggak kreatif harus tetap kreatif gitu. Jadi akhirnya kan bahan bacaan atau sumber ide atau segala macam itu pasti harus yang berhubungan dengan seni untuk bisa ngembangkan ide-ide itu menjadi sebuah konten gitu. Jadi membiasakan diri nyemplung ke bidang seni. Tapi yang menariknya begini, kakak kuliah di Fakultas Ekonomi. Benar. Artinya tidak art sama sekali. Ya kan? Tapi kenapa? Apakah art itu karena sekarang kakak berkecimpung atau memang dari dulu udah memang suka art gitu? Jangan bilang salah jurusan. Iya, jangan bilang kakak salah jurusan. Jangan sampai disesali ya. Jadi kalau dibilang memang nggak ada hubungannya antara kuliah ekonomi dengan kerjaan yang sekarang itu memang nggak ada hubungan. Cuman aku ngambil sisi positifnya. Dulu waktu ngambil kuliah ekonomi, aku dapat wawasan gimana cara bekerja, gimana cara berpikir kritis, dan itu akhirnya bisa kepake pada waktu sekarang terjun ke dunia kreatif. Iya. Termasuk juga disiplin, mengasah kompetensi kita. Jadi itu semua
jadi bahan apa ya? Jadi bahan penting untuk bisa berkembang di dunia kreatif ini gitu. Kalau begitu bisa saya tanya nih, seberapa penting pendidikan di mata Mulita Mukhtar? Pendidikan penting banget. Iya. Jadi kalau ada dibilang sekarang udahlah nggak usah sekolah, yang penting kerja aja, Betul. aku kurang setuju sih. Iya. Karena menurut aku pendidikan itu tetap penting, karena pada waktu kita sekolah, waktu Ya. kita kuliah, disitulah wawasan kita itu bisa berkembang. Ya. Kita jadi apa ya, otak kita ini atau pikiran kita tuh dilatih untuk berpikir kritis. Ya. Walaupun pekerjaannya nggak linear, seperti apa itu? Betul. Jadi sebetulnya kalau kita switch ya dari yang kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak ada masalah selama memang kita melakukan itu tuh dengan minat ya, dengan passion gitu. Karena justru itu akan membuat kita jauh berkembang kan Betul. dari betul. situ. Hebatnya Rob. Membuat wawasan lebih luas lagi. Jadi Iya. lebih bekerja juga penting, pendidikan juga lebih penting. Iya, betul. Ya, nggak ada pilihan sebenarnya sih Bang. Tetap pendidikan itu berhubungan juga dengan kerjaan. Iya, benar. Iya. Biarpun kadang-kadang di Indonesia itu jurusannya apa, kerjaannya juga apa. Tadi ada kelewatan nih, Rom. Tapi itu memang kelebihan orang Indonesia Bang. Iya. Heeh. Yang kelewatan tadi quick question saya, sepatu atau Baju. Baju. baju? Iya. Tadi kakak milihnya Sepatu. apa kolektor sepatu kak? Kalau pergi ke mall atau masuk toko, itu matanya pasti nyarinya sepatu dulu, baru nyari baju. Oh, kalau cewek gitu Kak? Kalau cewek katanya kebanyakan suka Baju koleksi baju ya, Koleksi gitu. sepatu ya. Tapi aku kebetulan lebih suka cari-cari sepatu. Iya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan atau ada budget nih, Mm-mm. budget lebih, Mm-mm. kayaknya mending investasinya di sepatu. Sepatu ya. Kalau baju mah udahlah, yang Iya, penting iya. nyaman dipakai aja jadi. Yang penting nyaman dipakai kalau baju ya. Kalau baju, Ada alasan nggak Bang kenapa pilih sepatu? Alasan siapa nih? Alasan kenapa pilih sepatu? Kalau tadi kan karena membaca apa menulis kan? Kalau karena ternyata membaca. Iya. Kalau beli sepatu atau apa, ada apanya nggak? Alasannya. Alasannya. Ya mungkin Ada karena poinnya. kesenangan kakak ini Oh, aja. kesenangan pribadi Iya, aja ya. kesenangan pribadi aja. Terus ada pertanyaan dari Romi? Sebenarnya sih aku lebih tertarik ngebahas digital apa tadi Kak? dari Gapura Dari Digital. Gapura Digital. Tadi kan Gapura Digital ngebahas masalah UMKM kan, khususnya Iya. wanita atau goodwill tadi. Kira-kira kontribusinya untuk Indonesia ini gimana Kak? Udah kemana aja untuk menarik UKM-UKM khususnya wanita? Kita dapatin kalau di lapangan ternyata tuh banyak perempuan pelaku UMKM itu kan belum melek digital ya. Betul, betul. Jadi mereka tuh melakukan berdasarkan kebiasaan aja. Betul, Iya. betul. Jadi kalau dibilang katanya udah bersentuhan dengan teknologi betul, Mm-mm. tapi mereka sendiri sebagian besarnya itu belum begitu paham pemanfaatannya yang maksimal gitu. Itu kenapa akhirnya program Women Will itu hadir untuk ngasih guidance buat pelaku UMKM supaya mereka bisa betul-betul memberdayakan teknologi untuk meningkatkan Penjualan usahanya. mereka. Seperti itu sih. Terus gini dong, kakak ini pernah diundang ke apa? Kantor Google, kantor Google apa? Oh ya, Google Indonesia, Google Jakarta. Indonesia. Itu ceritanya seperti apa kak? Asik kali. Luas sih sebenarnya Bang. Iya. Gimana ceritanya? Jadi karena waktu itu kan tahun lalu tuh aku dapat kesempatan jadi fasilitator ya, fasilitator di Gapura Digital. Nah, waktu ada training itu kita ada dipilih dari masing-masing kota karena kan program Gapura Digitalnya ada di 14 kota di Indonesia. Itu dipilih dari tiap kota itu 2 orang perwakilan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta. Untuk mengikuti training sebagai master trainer. Jadi nanti kita di situ dikasih pelatihan selama 2 hari dengan materi yang terbaru supaya nanti waktu kita pulang materi itu kita bisa ajarkan kembali ke fasilitator yang ada di kota masing-masing. Tapi memang goalsnya dari Google tadi memang menyuruh yang terpilih tadi menyalurkan ilmunya itu ke yang lain gitu kak ya? Iya, seperti itu. Jadi kenapa ada kesempatannya itu ya mungkin itu seleksi dari tiap kota ya. Dan ya memang jadi satu keberuntungan juga sih bisa akhirnya menginjakkan kaki ke kantor Google Indonesia. Pengalaman yang luar biasa tuh. Iya, betul. Terus ada pertanyaan nih, Kak. Hal terburuk apa yang pernah terjadi pada kakak? Hal terburuk
Atau ketika kakak itu down, Mm-mm. sangat down, pada kondisi seperti apa? Pernah nggak terjadi? Pernah sih sebetulnya tahun 2015. Ya. Jadi di tahun 2015 itu aku dapat musibah. Ya. Dapat musibah itu kehilangan orang tua tuh sekaligus. Mohon maaf ya kak. Iya nggak apa-apa. Ah. Tapi ini ada korelasinya dengan kegiatan ya sesudah itu. Jadi pada waktu 2015 kehilangan orang tua lewat satu musibah. Nah, cuman itu akhirnya jadi satu titik balik. Jadi satu titik balik. Kenapa? Karena akhirnya dari situ aku jadi belajar untuk introspeksi diri jadi lebih ke dalam lagi gitu. Ternyata ini kekuranganku selama ini. Jadi dari situ aku mulai menyusun kembali rencana untuk aku nih nextnya mau bikin apa gitu. Dan nggak tahu kenapa dari sesudah kejadian itu tuh justru banyak pintu terbuka lebar untuk aku tuh bisa melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi aku merasa bahwa setiap musibah yang kita dapatkan itu akhirnya ada satu hal positif yang bisa kita ambil atau kita petik sesudahnya gitu. Artinya tadi kakak bilang terkena musibah itu kehilangan orang tua. Iya. Mohon maaf sekali lagi ya kak. Iya nggak apa-apa. Nah jadi ketika itu kakak ada titik balik untuk berusaha bangkit. Itu apa yang kakak lakukan? Nah waktu itu tuh agak unik sih sebetulnya. Jadi peristiwa itu tuh terjadi pada waktu aku pulang liburan. Pulang liburan. Jadi ini bawaannya lagi happy banget. Tiba-tiba ada musibah. Nah itu sempat jeda nulis kurang lebih 1,5 bulan. Padahal waktu itu tuh lagi aktif-aktifnya ngeblog. Apalagi kalau pulang liburan kan banyak bahan ya yang bisa diceritain gitu. Nah itu aku putuskan untuk 1,5 bulan jeda dulu. Habis itu baru mulai nulis lagi. Nah kebanyakan orang katanya dalam kondisi sedih atau susah hati itu kan susah nulis ya. Betul. Tapi aku malah kebalik gitu. Pada waktu kondisi lagi drop, lagi down, itu justru kemampuan nulisnya itu jadi meningkat. Lebih meningkat. Jadi makanya aku percaya bahwa sebetulnya ngeblog atau nulis itu salah satu cara kita untuk healing. Gitu, itu sih. Artinya ketika sedih pun bisa menulis, Rom. Iya, betul. Berarti kakak mencurahkan isi hati, terus kepikiran, langsung ke tangan gitu kan, ya? Tergerak tangan. Otomatis. Aku mikirnya gini ya, daripada kita susah-susah hati, sedih terus, nangis terus, kenapa enggak kita coba salurkan emosinya ke hal yang positif ya. Betul. Karena kebetulan ada bahan yang mau dikerjakan, ya udah, itu akhirnya jadi salah satu cara untuk rilis ya. Mulai menghilangkan kesedihan pelan-pelan gitu. Kesedihan itu ya, Kak. Titik baliknya di situ lah. Titik baliknya di situ. Ada pertanyaan Kak Wali. Apa? Lagi sedih ini kayaknya, pertanyaan salah tanya ini kayaknya. Tapi luar biasa. Tapi katanya memang kata orang-orang karena bukan keterpaksaan ya, tapi karena keadaan membuat orang lebih terpaksa untuk tetap maju ya, Kak. Maksudnya karena keadaannya mungkin ya nggak semua orang beruntung punya orang tua atau apa, tapi karena keadaan yang terpaksa itu orang jadi termotivasi, jadi pengen ngejalanin sesuatu ya. Dan lebih baik lagi. Iya, betul. Iya, kuncinya kita berusaha untuk jadi lebih baik dari yang sebelumnya ya. Itu sih. Romi ada pertanyaan? Sebenarnya aku sih lebih tertarik masalah UMKM tadi ya. Apalagi dari Google langsung kan. Boleh kembali ke situ ya, Kak? Boleh. Kira-kira kontribusi udah berapa UMKM yang belajar untuk tentang melek digital tuh, Kak? Apalagi kita bicara revolusi industri ini 4.0 kan. Hampir semua harus melek digital karena memang benar-benar channel yang baru yang membantu penjualan para UMKM kan, khususnya perempuan tadi yang Goodwill tadi. Kira-kira programnya itu seperti apa sih, Kak, membantunya? Jadi program yang dilakukan sama Google itu mereka memberikan semacam pelatihan modul-modul dari mulai yang basic sampai yang menengah lah ya kita bilang levelnya, dan itu ditujukan betul-betul untuk perempuan pelaku UMKM. Jadi kan kebetulan saya aku ada di 2 program ya, ada di Women Will sekaligus Gapura Digital. Gapura tadi. Tapi lebih aktifnya sekarang di program Women Will. Nah, sebelum pandemi kita itu setiap pekan itu ada pelatihan 2 kali seminggu
di salah satu hotel di Medan, Ah. dan itu tuh peserta UMKM itu datang secara gratis gitu. Oh. Mereka nggak dipungut biaya. Siapa yang mau belajar, Ah. monggo, silakan. Jadi kita karena fungsinya sebagai fasilitator ya Ah. kita memfasilitasi pelatihan itu Ah. kepada peserta seperti itu. Jadi memang apa ya, modulnya sendiri udah disusun oleh tim dari Google Indonesia. Oh, langsung dari Google modulnya ya. Iya. Terus Setelah pandemi ini apa ganti tempat gitu melalui Zoom atau gimana? Iya. Tetap Webinar. berlanjut ya. Iya, Webinar. jadi kita menggunakan awalnya itu menggunakan platform Google Meet Ah. karena ini kan semua under Google ya. Ah, ah. Jadi kita menggunakan platform Google Meet Oh, untuk Google Meet ya Kak. untuk pelatihan Karena secara dari Google daring. ya. Tapi kemudian sekarang sudah di switch ke YouTube. Oh, langsung ke YouTube. live gitu Kak. Iya, live. Oh, gitu. Jadi kalau nggak salah setiap pekan itu ada 3 kali tayang gitu, atau 2 kali tayang, dan itu tuh memang live. Ah. Dan kebetulan nanti untuk tanggal 25 hari Jumat depan, Hmm. aku kesempatan ngisi di jam 10. Itu kalau boleh tahu nama channelnya apa Kak? Ya, Kalau tadi biar- kan biar- nonton, Oke. Para pelaku UMKM sama Ah. khususnya wanita nih biar ya. tahu Kak. Dan yang menonton bisa tahu gitu kemana nontonnya kalau mau berkembang di UMKM di dunia digital. Jadi apa Kak nama channelnya? Kalau channelnya sih channel dari Google Indonesia. Oh, tapi, langsung Google Indonesia. tapi kalau misalnya kita mau jadi peserta itu harus daftar dulu. Daftar dulu. Karena nanti hanya peserta yang diberikan link untuk akses ke tayangan Ke itu. tayangan. Karena itu kan Oh. tayangannya begitu live ya habis gitu kan. Oh, terbatas ya Kak. Iya, tapi dia nggak dibatasi Nggak harus dibatasin. sekian orang jumlahnya, Ah. karena kalau YouTube kan jangkauannya lebih luas Ya, ya, betul. lebih banyak, jadi bisa sampai sekian ratus Ah. bahkan mungkin sekian ribu gitu. Dan itu tuh harus melalui proses pendaftaran dulu. Oh, pendaftaran dulu. Kenapa? Karena nanti pada waktu kita mengikuti, kemudian nanti kita kan ada feedback formnya juga ya Iya. yang diisi peserta. Nanti peserta akan mendapatkan e-certificate. Oh, langsung dari Google Indonesia. Iya, langsung dari Wah, Google luar Indonesia. biasa. Itu infonya buat teman-teman ya. Ya, info. Oh, teman-teman. tapi register dulu nanti UMKM-nya apa jenisnya di situ semua Iya. ya Kak. Iya. Nggak terbatas hanya yang udah punya usaha, tapi yang belum punya usaha tapi mau coba buka-buka usaha Oh, juga luar bisa. biasa. Nggak terbatas ya. Mau yang baru memulai pun boleh. Baru ya? memulai Atau juga yang baru boleh. niat pun boleh juga ya. Boleh, justru Boleh. lebih bagus kan. Justru Jadi lebih bisa bagus ya. dari awal ya kita rancang gitu. Iya, iya. Terus infonya itu kita dapat dari mana Kak? Kalau aku biasanya sih kalau dari pihak Google Indonesia-nya kurang tahu ya mereka sosialisasinya seperti apa, tapi kalau ke fasilitator biasanya kita bantu up di media sosial masing-masing. Layar ya. Nanti bisa langsung kunjungi Instagram Kakak ya kalau untuk informasinya. Boleh. Ya. Apa namanya Instagramnya Kak? Instagramku @mymoyi. My Boy. iya. Tuh, Iya. buat Bisa teman-teman. di search aja ya di Iya. Instagram Kak Molly. Terus gini, ini Ah. terbalik pertanyaannya. Sebenarnya apa yang membuat Kakak survive sampai sekarang? Survive dalam hal apa nih? Berkarya. Berkarya ya? Iya. Kalau aku lihat sih kuncinya satu, cuman konsistensi. Konsisten itu yang susah memang. Itu yang Jadi susah. kalau orang bilang katanya memulai sulit, sebetulnya mempertahankan jauh lebih sulit. Iya benar. Ya, kami membuat tim ini juga seperti itu. Iya. Biar supaya survive itu lebih sulit. Lebih Mulai sulit. lebih gampang, konsisten yang susah ya Kak. Iya, benar, betul. benar. Karena kan kadang-kadang orang ya udah coba-coba iseng-iseng, Iya. atau mungkin ada sebagian yang ikut-ikutan gitu Iya, ya. betul. Ada orang ngeblog, ngevlog Ah. gitu. Tapi nanti kuncinya itu tetap di konsistensi. Bisa nggak kita konsisten, dan sekaligus di tengah jalan itu kita bisa berkembang nggak? Betul. Kita ada belajar skill baru nggak? Ah. Nah itu yang bikin kita tuh ibaratnya walaupun banyak bermunculan kreator-kreator baru tuh kita tetap ada gitu. Iya. Gitu. Terus kan kalau Romi tadi tertarik ke UMKM. Kalau saya sebenarnya tertarik tentang Kakak menulis nih. Ya kan? Kalau misal sebatas Kakak ngeblog, berarti kan menyalurkan hobi Kakak menulis gitu kan. Betul. Ada nggak keinginan Kakak untuk menulis buku gitu? Buku ya? Oh, udah menulis buku sekarang? Belum. Oh, belum. Jadi itu juga seperti pertanyaan banyak orang. Jadi kapan Kak nulis buku gitu ya? Udah banyak penggemar yang nunggu juga mungkin Kak. Kapan nulis buku gitu? Nah sejujurnya itu rencananya udah dari tahun lalu. Udah mulai rancang-rancang kira-kira pengen
membukukan topik tertentu Ah, gitu. Tapi ya kadang-kadang ya itu ya rencana tinggal rencana di sela-sela kesibukan yang nggak jelas ini akhirnya itu belum terrealisasi sampai sekarang gitu. Terus pun kalau misalnya pun diberi kesempatan, apa topik yang mau kakak bahas di buku itu, Kak? Genrenya apa nih ya? Konsepnya Isi-isi apa? ya. Oh gitu ya. Kalau aku walaupun di blog itu lebih banyak nulis lifestyle, ya. tapi kalau bikin buku tuh kepinginnya ceritanya kayak ala-ala biografi gitu loh. Jadi lebih ke cerita pribadi aja. Cerita pribadi ya. Kenapa gitu? Ini bukan karena ngerasa aduh kalau cerita pribadi banyak yang baca, enggak, tapi lebih ke aku kepingin membukukan atau mengumpulkan cerita pengalaman dari aku tuh bener-bener start dari nol nih waktu ngeblog. Gitu. Dan waktu itu mulai nulisnya tuh justru bukan di usia yang masih muda. Iya, gitu. iya. Jadi itu ada tantangan tersendiri kan pada waktu kita mulai di usia yang lumayan Iya. dengan pengalaman yang zero. Iya. Terus ya mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai sekarang, itu yang ceritanya pengen dibagi gitu. Kiat-kiatnya, jatuh bangunnya, seperti itu sih. Ya, benar Paling sih, Kak. enggak bukunya itu bisa menginspirasi khususnya wanita ya Kak. Iya. Sebenarnya kalau tolak ukur umur nggak ada masalah sebenarnya, biarpun mulai startnya terlambat tapi nggak ada kata terlambat untuk memulai. Iya, betul. Karena gini, karena kalau saya juga pribadi ditanya, kalau ke Gramedia atau ke toko buku lah, itu saya baca yang ada tokoh gitu. Jadi saya memang tuh tertariknya memang menceritakan tokoh tersebut. Contohnya kalau saya pernah lihat itu tentang Soeharto, tentang cerita dia, autobiografi dia, terus tentang penumpasan dia tentang PKI gitu itu. Saya juga tertarik sih tentang buku yang kayak kakak sebutin tadi. Terus Romi ada pertanyaan lagi nih, Rom? Kira-kira nih Kak pesannya, apalagi khususnya konten kreator Medan ya, untuk anak muda. Kira-kira pesannya apa nih Kak untuk anak muda nih, supaya bisa semangat berkolaborasi lah Kak ya kan? Jadi sebetulnya gini, kalau kita memutuskan jadi content creator, pertama itu sebelum kita collapse dan lain-lain nih ya, dasarnya yang paling utama itu adalah kita mesti kenali dulu kelebihan dan kekurangan kita. Iya, betul. Nah dari situ kita bisa start untuk cari tahu kira-kira kalau kita bikin sesuatu itu tujuannya buat apa gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang mulai tapi mereka nggak tahu tujuannya buat apa, nggak ada goalsnya, nggak ada purpose-nya, nggak ada goalsnya. Jadi pada waktu nanti mereka mandek di tengah jalan dan itu tuh biasanya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita punya tujuan, walaupun kadang-kadang kita males, capek, lelah dan sebagainya, itu biasanya akan tetap teringat tujuan bakal jalan lagi. Iya, benar sih. Gitu. Nah, pada waktu kita udah jadi kreator, jangan lupa untuk terus belajar. Iya, terus belajar. Belajar skill apa aja. Iya. Apalagi sekarang kan skill semacam soft skill itu juga penting ya. Iya, penting. Nah, pada waktu kita udah berkembang, bertumbuh, jangan lupa untuk melakukan networking. Nah, dari situ tuh nanti kita bisa dapat peluang untuk kita kolaps atau kolaborasi dengan orang gitu. Nambah networking, silaturahmi dan menambah jaringan ya Kak. Iya, betul. Benar-benar. Kita masuk segmen akhir aja nih, Rom. Nah, pertanyaan mau akhir-akhir lah nih Kak ya. Bertanya harapan kakak ke depannya. Apa yang mau kakak buat dan apa harapannya yang terjadi di Indonesia ini ke depan? Kalau dari aku pribadi, yang nextnya kepingin bikin apa? Sebetulnya sih nggak muluk-muluk ya. Kepingin masih tetap ngeblog, tetap melanjutkan profesi sebagai blogger, karena aku pikir banyak orang yang suka underestimate dengan profesi blogger, karena sekarang udah tergantikan dengan banyak konten kreator yang lain gitu. Jadi aku tuh kepingin tetap ngebesarkan nama blogger itu sendiri. Dan yang kedua, pingin lebih bisa berkontribusi untuk teman-teman pelaku UMKM. Jadi kalaupun selama ini masih menjadi fasilitator, next mungkin bakal belajar lebih banyak tentang hal kewirausahaan supaya bisa sharing ilmu lebih banyak lagi kepada teman-teman pelaku UMKM. Dan membantu UMKM untuk lebih maju ya Kak? Iya, seperti itu. Dan mungkin terakhir kepingin
punya bisnis sendiri lah. Wih. Wah, iya, itu keinginan kita bersama ya Rom ya, punya bisnis sendiri. Punya bisnis sendiri. Jadi kita nggak cuman ngajarin orang, tapi Ah. memang betul-betul melakukan sendiri Betul, gitu. betul. Gitu sih. Karena ketika kita apa namanya mengajari orang atau menjadi apa namanya teladan bagi orang, sebagai pelaku sendiri juga kan dia mengajarnya lebih ini ya Kak ya, lebih misalnya seorang apa namanya motivator yang sering ngomong-ngomong, membangkitkan semangat, tapi Betul. latar belakang di kehidupan pribadi juga belum menceritakan yang tadi gitu sebagai motivator. Tapi kalau misalnya di kehidupan sendiri juga semangat, fun dan apa namanya visioner, mungkin lebih dilihat orang seperti itu ya Kak. Iya, karena apa namanya pengalaman itu kan guru paling berharga ya katanya. Betul, Jadi kita betul nggak sekali. cuma tahu teori, tapi prakteknya juga kita lakukan sendiri Betul, gitu. Paling nggak Mudah-mudahan. menambah portofolio kakak nanti untuk jadi pemateri kan Kak. Amin ya, amin. Oke, Romi ada pertanyaan lagi? Pesannya untuk anak Medan nih Kak, anak-anak muda. Pesan bentar. Pesan untuk anak-anak muda di Medan ataupun yang dimanapun berada ya. Betul. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini yang katanya banyak keterbatasan, tapi kita jangan menganggap bahwa situasi seperti ini tuh bikin kita nggak bisa berbuat sesuatu. Betul sekali. Karena selalu ada peluang di tengah ketidakpastian ya katanya betul, gitu. betul. Tinggal kita gali ke dalam diri kita sendiri, kita ini sukanya apa. Betul. Jadi mulai dari memang apa yang kita suka, mulai dari apa yang memang kita kuasai, dan jangan lupa tadi kita melebarkan sayap dengan cara berjejaring dengan teman-teman. Tetap berkarya Kak, biarpun keadaan seperti ini ya. Iya, dimulai dari diri sendiri. Mulai dari diri Berkarya. sendiri. Iya, Oke. betul. Terima kasih kepada Kak Molly menyempatkan waktunya di tim kami, tim Komborasik, berbagi informasi kepada teman-teman sekalian. Untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di Iya. Kayaknya kurang waktunya dia. Iya, kurang sebenarnya. Dan pertanyaan sebenarnya Banyak ya. banyak kali ditanyakan, cuman nggak mungkin terlalu panjang kan gitu kan Kak. Betul, Ya, betul. mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Baik, Oke, baik. untuk Sama-sama. teman-teman. Terima kasih. Iya. Makasih Kak Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share untuk yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.